Hamidun Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwatu fid din, rahimani wa rahimakumullah. Waktu kita hanya 29 menit. Kan sampai jam 1 kan? Tapi waktu kita hanya 29 menit. Jadi saya persingkat saja supaya tidak usah ngalor ngidul. Hari ini saya kembali ke pokok kajian kita, tafsir Nidaatur Rahman li Ahlil Iman. Seruan-seruan Allah Ar-Rahman kepada orang-orang yang beriman. Yaitu kajian pembahasannya setiap ayat yang diawali dengan redaksi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Seperti yang telah saya jelaskan berkali-kali, Allah lah yang menciptakan manusia. Kemudian Allah memberi taklifi kepada manusia, amanah. Ya, Allah menciptakan manusia, sudah jelas dalilnya ya. Lalu Allah membebani kita dengan taklifi, amanah. Surat 33 ayat 72. Lalu manusia itu ada yang memenuhi amanah itu, mereka adalah orang yang beriman. Ada yang tidak menjalankan amanah itu, lalu dia menjadi kafir. Maka manusia oleh Allah, seperti dinyatakan di dalam surah 64 At-Taghabun ayat 2, "Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min." Allah lah yang menciptakan kalian, lalu ada di antara kalian yang kafir dan ada yang di antara kalian yang mukmin. Orang yang kafir jelas dengan kekafirannya dia tidak akan mendapatkan kecuali kehinaan dan kekekalan di dalam neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Surat 98 surat Al-Bayyinah ayat 6. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik selain keduanya, mereka kekal di dalam neraka dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk Allah. Siapa saja yang kafir kepada Allah, maka itu adalah tempat huniannya kelak, dan itu adalah statusnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang mati dalam keadaan beriman dan beramal saleh, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang beriman, orang beramal salih, orang beriman, orang beramal salih, mereka adalah sebaik-baik makhluk Allah. Maka kalau kita ingin masuk surga, maka berimanlah. Kalau kita ingin beriman, maka penuhilah seruan Tuhanmu. Karena keyakinan pada sesuatu, keyakinan pada seseorang, kepercayaan pada seseorang, itu biasanya melahirkan kepatuhan kepada yang dipercayai itu. Betul ya? Betul. Antum cinta sama istri antum aja patuh kan? Namanya DKI, suami dibawa ketiak istri. Ya, tentu seorang
menyatakan beriman, maka dia harus patuh. Maka bagi seorang mukmin itu hanya dua saja. Kalau Allah panggil, Rasul panggil, maka dia menyatakan sami'na wa ata'na. Surat 24, surat An-Nur ayat 51. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasuli yahkuma bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na. Respon orang beriman, responnya ketika dia dipanggil oleh Allah dan Rasulnya agar ditetapkan hukum atas mereka, jawabannya adalah kami dengar dan kami taat. Apa bentuk ketaatannya? Dia menjalankan apa yang sudah Allah tetapkan dan dia tidak keluar dari apa yang Allah dan Rasul tetapkan itu. Surat 33, surat Al-Ahzab ayat 36. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak patut bagi setiap laki-laki yang menyatakan dirinya mukmin, dan tidak patut bagi setiap wanita yang menyatakan dirinya mukminah apabila Allah dan Rasul telah menetapkan batasan-batasan urusan mereka dalam agama ini, lalu mereka punya pilihan yang lain. Dan tadi Anda bilang sami'na wa ata'na kan? Berarti nggak boleh dong punya pilihan lain kan? Ya. Maka kalau Anda punya pilihan yang lain, artinya Anda tidak konsisten dengan komitmen Anda, maka namanya maksiat namanya. Maka Allah wa may ya'sillaha wa rasulahu, siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Apa konsekuensinya? Dia akan dimasukkan Allah ke dalam neraka dengan keadaan yang sangat hina. Surat 4 An-Nisa ayat 13. Insya Allah antum dan saya tidak ingin kembali kepada Allah dalam keadaan hina. Betul? Maka Allah suruh kita di surat 30 ayat 42. Surat berapa? 30 ayat 42. Kata Allah, ayat 43 ya. Fa'aqim wajhaka lidinil qayyim min qabli ayyati yaumul la maradda lahu min Allah yauma idzi yasadda'un. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus sebelum datang, kata Allah apa? Sebelum datang dari Allah suatu hari, yakni kiamat yang tidak dapat kamu tolak. Yakin gak dengan kiamat? Banjir aja bikin panik, kiamat lu nekat loh. Ya, baru berita Katulampa siaga 2 aja udah kebakaran jenggotnya ya. Sementara kiamat itu sudah sangat dekat, datangnya tiba-tiba dan sudah ada tanda-tandanya. Lihat surah 47 ayat 18. Tadi kiamat itu sudah dekat, datangnya tiba-tiba dan sudah ada tanda-tandanya telah datang. Kalau banjir, musibah, tanah longsor itu simulasi saja. Ya, tadi sebelum dia datang, ya, merata di mana-mana, tidak bisa kamu lari darinya. Maka kata Allah, pada hari itu, yang ayat 4-4-nya, siapa yang mati dalam keadaan kafir, tetap kafir, tidak akan berubah kekafirannya. Dan siapa yang dimatikan Allah dalam keadaan beriman, beramal salih, tidak ada yang bisa merubah keadaannya. Pertanyaan saya, Anda yakin dengan kematian? Yakin dengan kiamat? Yang Anda inginkan adalah kebaikan atau keburukan sudah kematian? Maka berimanlah, beramal salihlah. Kata Allah kan gitu. Karena di surat 34 ayat 37 kata Allah apa?
Wa ma amwalukum wa auladukum. Harta dan anak-anak kalian tidak bisa menolong kalian. Harta dan anak-anak kalian itu tidak bisa memasukkan kalian ke surga. Akan tetapi iman dan amal salih kalianlah yang membuat Allah merahmati kalian dan kalian akan dimasukkan ke dalam surga. Surat 34 ya, ayat 37. Pertanyaannya, bagaimana sih kita mengukur keimanan kita? Sering saya katakan, kalau orang beriman maka siap diuji dong. Apa kata Allah di surat 29 Al-Ankabut ayat 2 dan 3, hasiban nasu ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa kalian mengira bahwa kalau kalian telah menyatakan kalian beriman, saya biarkan tanpa saya uji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Dengan ujian itu Allah Maha tahu siapa yang benar imannya dan siapa yang justru mendustakan imannya. Di tempat ini berkali-kali saya katakan Allah akan mengujimu dengan dua. Pertama, Allah mengujimu dengan ketaatan, dan kedua, Allah mengujimu dengan takdir. Dan saya sering katakan takdir Allah ada dua, ada yang baik, ada yang buruk. Dengan kebaikan Allah mengujimu bersyukur apa kafir. Seperti perkataan Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam di surah 27 ayat 40. Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Inilah karunia kebaikan dari Tuhanku agar dia mengujiku apakah aku bersyukur atau aku kafir. Takdir Allah yang kedua namanya takdir buruk. Allah ingin menguji kesabaranmu, sebagaimana Allah katakan di dalam surah 2 Al-Baqarah 155 sampai 157. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin. Allah akan mengujimu dengan hal-hal yang tidak mengenakan, lapar, kekurangan, ya, macam-macam yang tidak mengenakan. Allah bilang, berilah kabar gembira bagi orang yang sabar. Seakan Allah katakan, inilah takdir yang aku janjikan, yang kalian tidak sukai, tapi aku ingin mengujimu. Siapa yang sabar di antara kalian? Bagi yang sabar pasti menanti kabar gembira dan kegembiraan selama-lamanya. Siapa orang yang sabar? Alladzina yaquluna rabbana, alladzina yaquluna alladzina wa basyirus sabirin alladzina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertama, ketika dia diberi musibah, justru makin terikat hatinya dengan Allah. Pertama dia bilang, sungguh aku milik Allah. Udah tahu pemiliknya Allah kan? Orang yang dimiliki harus patuh pada yang memiliki kan? Jangan sudah menumpang belagu loh. Artinya Anda rela untuk diatur oleh sang pemilik, baik yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Kesadaran yang kedua, bahwa engkau pasti akan kembali kepada sang pemilik abadi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan Allah berkata, kehidupan ini tidak abadi, aku pemilikmu, kamu pasti kembali kepadaku. Bagaimana cara kamu menghadapi ujianku, itu yang menentukan nasibmu saat engkau bertemu denganku. Paham? Bila kau bersabar, maka innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Maka dikatakan kepadamu, ya, udkhulil jannah bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Akan tetapi kalau kamu tidak bersabar, artinya kamu tidak mengakui aku pemilikmu dong. Kamu merasa karena kamu memiliki dirimu, gak boleh diapa-apain dong. Itu namanya sudah menumpang, melotot kentut pula kau, kata orang Medan. Paham? Maka pada saat itu, ketika kita ditimpa musibah, pertama, perbaikilah hubunganmu dengan Allah. Berterima kasihlah kepada Allah karena engkau adalah pemiliknya. Patuhilah dia dan persiapkan dirimu bahwa cepat atau lambat engkau sedang menuju pada sebuah titik kehidupan bernama akhirat. Di sana kamu pasti bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka gunakanlah teori apa-apa, persiapkan apa-apa sebelum kelak terjadi apa-apa. Kalau Anda sudah persiapkan apa-apa dan kelak terjadi apa-apa, insya Allah tidak akan diapa-apakan. Tapi kalau Anda tidak persiapkan apa-apa dan kelak pasti terjadi apa-apa, maka Anda pasti akan diapa-apakan. Dan pada hari itu Anda sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian yang kedua, Allah akan menguji kita dengan ketaatan. Dan ketaatan itu Allah uji kita dengan dua, perintah dan larangan. Masih ingat kata saya? Iblis dihinakan Allah karena dia tidak patuh kepada perintah Allah ketika Allah mengujinya dengan perintah isjudu li Adam. Kearogansiannya, keangkuhannya, kesombongannya membuat dia buta kepada kemahakuasaan Allah. Dia menolak perintah itu, maka Allah menghinakan selama-lamanya. Adam dikeluarkan dari surga karena tidak patuh dengan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah mengujinya, Allah memberinya berbagai kenikmatan di surga. Allah hanya mengujikan satu saja ujian larangan. La taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon itu. Adam tidak sabar dalam mematuhi perintah Tuhannya, sebagaimana iblis tidak sabar untuk diuji Allah. Keduanya maka diusir dari surga. Yang membedakannya, Adam menyadari kesalahannya, dia berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Surat 7 ayat 23. Surat Al-A'raf. Allah lalu menerima taubatnya. Maka sekarang hari ini kita sudah menghadapi ujian berbagai macam. Mungkin ada yang sudah diuji dengan takdir buruk, ada sudah diuji dengan takdir baik. Insya Allah biasa kita sabar atau kita bersyukur. Tetapi banyak orang yang justru gagal pada saat diuji dengan perintah dan larangan. Pertanyaannya adalah bagaimana sih untuk menguji? Anda siap untuk diuji? Siap untuk diuji? Siap nggak? Kok diam aja sih? Kena banjir ya? Antum kena banjir? Siap diuji nggak? Nah, nggak usah tanya, ya Tuhan uji aku, nggak usah. Coba Anda pulang dari sini, buka Quran, kalau tidak bisa baca seluruhnya, minimal di setiap ayat yang Allah mulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Merasa diri beriman nggak insya Allah hari ini? Merasa beriman ya? Imannya suka tetap atau fluktuatif? Namanya sontuluyu bahasa Ambon, sentuh lalu luyu ya. Kalau pengajian begini sentuhannya enak naik gitu ya. Keluar dari sini wallahu a'lam gitu. Sama seperti yang ngomong juga demikian. Jadi iman itu yanzil wa yanqus, bisa turun, bisa yazid wa yanqus, bisa bertambah, bisa juga berkurang. Nah, paling tidak barometer sederhana adalah coba kita jadikan setiap ayat ayyuhalladzina amanu itu sebagai cerminan untuk mengukur keimanan kita. Kan Allah menyuruh, tadi Allah bilang tanda orang beriman kan mengatakan sami'na idza du'u ilallah, apabila dia dipanggil oleh Allah. Kapan Allah memanggilmu? Lewat Quran, masa Allah manggil satu-satu? Pernah Anda dengar Allah bilang hei fulan? Enggak kan? Allah bilang hei manusia. Tapi manusia biasa Allah bicara umum. Maka ada seorang profesor pernah mengatakan, ketika saya memberi kuliah umum di sebuah university, profesornya perempuan, Pak Salim, Quran itu kan turun di Arab. Saya tanya, sejak kapan ayat turun di Parangtritis di Jogja? Emang turun di Arab, Bu. Jadi ayat itu cocok untuk orang Arab, belum tentu cocok untuk orang Indonesia. Kalau Prof yang ngajar iya, karena Prof itu oon. Kalau Allah Maha tahu, Allah itu allamal insana ma lam ya'lam. Dialah yang mengajari manusia apa yang tidak diketahuinya. Kata insan di sini berlaku untuk Indonesia maupun Arab, kecuali ibu ganti spesies monyet.
Itu pertama. Yang kedua, Quran Allah bilang hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Ibu manusia apa monyet ya? Dia bilang manusia, ini Quran berlaku untuk ibu. Kecuali ibu pergi ganti spesies. Mungkin nggak? Dia bilang nggak mungkin. Patuh pada Quran. Quran mengikat seluruh manusia. Dikhususkan bagi orang yang beriman. Karena kata Allah, hudal lil muttaqin. Ya, di surat 2 ayat 2. Kemudian surat 10 ayat 57. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Quran ini petunjuk bagi manusia dan rahmat bagi orang beriman. Berarti yang paling dapat manfaat adalah orang yang beriman dengannya. Asalnya Allah jadikan petunjuk bagi semua manusia. Tapi ketika manusia tidak menerimanya, ya tentu dia tidak mendapatkan dong kebaikan dan rahmat dari Allah dari Quran ini. Paham? Maka ketika Allah bilang hudan linnas, tapi Allah nisbatkan rahmat kepada orang beriman. Artinya rahmat yang Allah anugerahkan kepada hamba melalui Quran tidak akan didapatkan kecuali dia beriman dengan Quran. Bagaimana bentuk keimanan kita kepada Quran? Ya tadi, mengimaninya lalu mentaatinya. Mengimaninya lalu mentaatinya. Dan saya bilang dalam Quran berulang-ulang 89 kali ya. Ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan kita sudah bahas sampai seruan yang ke-6. Surah 2 Al-Baqarah 208. Betul kan? Sebelum Ramadan kan udah sampai di situ ya. Lupa ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Antum itu ngandalkan daya ingat kan? Antum kan saya nggak lihat ada yang catat gitu. Ngandalkan daya ingat kan? Jadi seruan yang ke-6 dari seruan yang pertama itu masih di Al-Baqarah semua ya. 104, 153, 172, 179, 180, 183, 208. Seruan yang ke-6. Ya, kemarin udah saya jelasin panjang lebar. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fisilmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allah memerintahkan kita orang beriman agar pertama masuk dengan keyakinan, yang kedua masuk dengan pemahaman, yang ketiga masuk dengan komitmen, yang keempat masuk dengan pengamalan, maksudnya secara menyeluruh ya. Jadi imani Islam seluruhnya, jangan imani sebagian. Oh ayat ini kayaknya cocok sama gue yang itu, ya nggak boleh, harus menyeluruh gitu. Paham ya? Kemudian kalau memahami Islam harus seluruhnya, jangan parsial juga. Karena tidaklah satu napas yang keluar kecuali harus dibimbing oleh Islam ya. Ya, mulai dari kita bangun sampai tidur lagi, tidak ada satu gerakan pun kecuali pasti diatur oleh syariat. Sehingga pengetahuannya juga harus menyeluruh. Yang ketiga adalah komitmen kita terhadap Islam. Ya, jangan cuma KTP-nya aja Islam, atau mau jadi caleg gitu, calon edan gue. Ya, lalu pasang simbol-simbol Islam, berkopiah, kadang-kadang bukan ustadz juga gitu kan. Pakai apa sih? Apa itu kayak orang Batak itu apa, ulos gitu ya. Imamah gitu. Bukan itu. Ya, komitmennya adalah bahwa apapun yang Allah perintahkan dalam syariat, apapun yang diminta oleh syariat, walaupun itu merugikan saya secara duniawi, tetap saya patuhi gitu ya. Betul kan? Sebab kita ini kan cari untung saja kan, gak mau rugi, betul? Jadi kalau memang perhitungannya untung dan ingin benar rugi, kalau
sekalipun dia agama, kalau tidak membawa keuntungan pasti ditolak. Jujur aja deh. Betul kan? Betul kan? Ya, jawabannya malu-malu kucing. Nah, komitmen kita dirubah bahwa nafsu ini harus tunduk kepada apa yang dibawa. Sebagaimana hadis, ya ini sanadnya pada pembicaraan, tapi para ahli hadis menerima lafadznya. Hadis Ahmad ini perawinya lagi diperbincangkan, tetapi lafadz hadisnya diterima oleh seluruh ahli hadis. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai hawa nafsunya tunduk kepada apa yang aku bawa. Dan biasa nafsu itu suka melakukan apa, ada resistensi kalau tidak menguntungkan, betul ya? Hatta Tuhan sekalipun jangan di surga biarin, kan gue pengen jadi kaya sekarang gitu ya. Bahkan ada mungkin juga di antara kawan antum kalau dikasih tahu, lu nggak takut neraka, malah nantang lagi, emang lu pernah dari neraka? Gitu. Ya, yang kamu dapatkan dengan yang surga itu masih lebih gedean surga. Emang lu pernah rasain gua surga? Jangan menghayal lo, realistis gitu ya. Pernah lakukan itu belum? Kayaknya udah deh, kelihatan sih dari wajahnya. Ini komitmen tapi perbaiki menyeluruh ya. Nah, kemudian apa? Kalau Anda sudah beriman, Anda paham, Anda punya komitmen, maka Anda ketika melaksanakan, mengamalkannya juga menyeluruh. Sekali saja dari empat ini teledor satu, terbuka satu, maka setan pun akan masuk untuk membuka ikatan-ikatan lainnya. Maka Allah ingatkan kita, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Keyakinan lemah bubar seluruhnya ya. Setan akan mengurai ikatan yang lain. Paham ya? Keyakinan oke, komitmen oke, pemahaman oke, ketika tidak mengamalkannya, maka setan pun akan menghasut untuk kita membuka ikatan-ikatan yang lainnya. Pada akhirnya kita meninggal dalam keadaan kafir. Kemudian seruan yang ketujuh ada pada surat 2 Al-Baqarah 254. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humul zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah, belanjakanlah dari apa-apa yang kami rezekikan kepadamu. Min qabli ayyatiya yaumun, sebelum datang suatu hari, la bai'un fihi, tidak ada transaksi jual beli di dalamnya. Wala khullah, tidak ada lagi persahabatan di dalamnya. Wala syafa'ah, tidak ada juga syafaat di dalamnya. Walil kafirina adzabun alim, dan bagi orang-orang kafir itu azab yang besar. Bagaimana penjelasannya? Insya Allah kita bertemu bulan depan karena pas jam 1. Begitu kan? Makanya jam 1 aja kan? Oke. Maaf kalau hari ini nggak ada pertanyaan karena lohornya kesiangan. Ya, nanti antum korupsi lagi, nggak boleh, dosa kan? Baik, oke. Jadi itu akan kita bahas ya. Surat 2 Al-Baqarah ayat 254 plus 264 plus 267, karena itu bicara tentang fikih sedekah. Baik, saya sudahi aja karena sudah masuk waktu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.